sebenarnya RPL itu singkatan dari apa? Offline-nya kan sekalian jalan-jalan ke Jogja. Waduh, terkait biaya kali ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Muda. Sobat Muda sekalian, pagi ini lagi ngapain nih? Udah pada sarapan atau belum? Kebetulan di Jogja tuh akhir-akhir ini lagi panas ya Pak. Itu Tapi ya. kebetulan 2 hari kemarin tuh abis hujan sih Pak. Tiba-tiba banget Alhamdulillah. memang lagi musimnya. Kayak pergantian musimnya tuh cepet banget gitu Betul, ya Pak. betul. Oke, nah Sobat Muda, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang menarik nih Pak. Kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas kali ini? Ini cocok banget buat teman-teman yang lagi bingung, yang lagi bimbang, mau lanjut langsung S2 atau mau lanjut justru mengambil pengalaman kerja. Di UMY, kita mempunyai program baru nih Pak, namanya program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Saya sendiri sebagai mahasiswa hubungan internasional S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta cukup tertarik nih Pak sama program ini gitu. Di episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait program ini, tapi karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita perkenalan dulu nggak sih Pak? Boleh. Oke teman-teman, Sobat Muda sekalian, perkenalkan saya Wifa Nur Aini, mahasiswa hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang saat ini sudah di samping saya ada narasumber kita yang sangat amat keren, yang sangat amat hebat. Monggo Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Ali Maksum dari Prodi Hubungan Internasional Program Magister. Baik, Sobat Muda sekalian, hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait program RPL atau program baru yang dihadirkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin langsung saja ya Pak, Boleh. kita mulai nih dari pertanyaan yang paling dasar dulu kali ya Pak. Boleh. Kira-kira Pak, dari Bapak sendiri, apa sih Pak sebenarnya program RPL itu? Kan soalnya teman-teman nih pada bingung nih, RPL nih apa nih? Kayaknya dari teman-teman juga masih banyak yang ambigu. Sebenarnya RPL itu singkatan dari apa? Oke. Terus programnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab Pak. Baik. Halo teman-teman, jadi UMY ini melakukan langkah yang progresif Pak ya. Jadi ini memberi peluang kepada teman-teman yang ingin belajar melanjutkan jenjang pasca sarjana khusus S2 dalam bidang hubungan internasional melalui jalur yang namanya RPL. RPL. RPL adalah rekognisi pembelajaran Lampau. Kenapa disebut lampau? Kenapa Karena tuh Pak? kita bertujuan memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah bekerja tetapi ingin meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan karir, jenjang karir, tetapi keterbatasan tempat, waktu, dan sebagainya akhirnya tidak bisa melanjutkan ke pasca sarjana. Nah, RPL ini memberi solusi. Artinya teman-teman yang bekerja dipersilahkan tetap bekerja, tetapi kita memfasilitasi tentu dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, bahwasanya kita akan menseleksi mereka yang misalkan Anda Mbak berminat RPL, kita akan seleksi. Jadi artinya pengalaman yang selama ini Mbak ada selama bekerja itu akan kita nilai, akan kita rekognisi sebagai bentuk potongan atau akumulasi dari SKS. Jadi kita kan di S2 MIHI atau Magister Hubungan Internasional itu ada 36 SKS. Nah, dari portfolio yang teman-teman nanti ketika mendaftarkan harus menyerahkan portfolio. Nah, portfolio itu akan kita nilai apa pengalaman yang ada. Terserah pengalaman bekerja, pengalaman pelatihan, workshop, dan sebagainya. Kita akan nilai, kemudian kita konversi. Ini masuk dalam mata kuliah apa. Kemudian baru kita tentukan yang dikonversi berapa SKS dan yang perlu untuk
melanjutkan perkuliahan secara normal itu berapa SKS. Kira-kira garis besar seperti itu. Jadi nanti kita akan konversi pengalaman tersebut menjadi SKS dan kemudian tinggal menyelesaikan berapa kredit SKS yang perlu diselesaikan untuk menyelesaikan jenjang pasca sarjana S2. Begitu, Mbak. Oh, baik. Cukup menarik ya. Bukan cukup aja, tapi ini sangat menarik ya, Pak. Terutama buat sobat muda yang lagi punya kesibukan kerja paruh waktu. Betul. Pastinya kan teman-teman juga banyak tuh yang punya kesibukan kerja paruh waktu atau freelance, tapi kepikiran nih mau lanjut S2. Nah, RPL ini bisa menjadi solusinya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ali tadi, bahwasanya teman-teman cukup mengirimkan portofolio yang sudah disediakan oleh UMY, nanti disubmit, habis itu langsung diseleksi ya Pak, langsung diseleksi, nanti disesuaikan dengan mata kuliah mana yang sesuai, nanti bisa direkognisi ya Pak. Betul. Baik. Nah, untuk rekognisi sendiri atau konversi ya Pak, itu maksimal di berapa SKS tuh Pak? Kalau boleh tahu mungkin di presentasinya saja. Nah, kita di angka sekitar ya 60-70 SKS, 70% ya, artinya kita rekognisi dan tentu kita akan lihat apa poin-poin yang masuk dalam rekognisi itu, artinya pengalaman bekerja, pelatihan, workshop dan sebagainya, termasuk latar belakang studi. Artinya jika teman-teman S1-nya sudah HI, ya itu sebuah keuntungan tersendiri karena ada poin-poin yang kita anggap teman-teman sudah masuk dalam kategori itu. Artinya ijazah juga kita nilai. Oh, Tentu begitu. tidak menutup kemungkinan misalnya teman-teman yang dari S1-nya manajemen atau S1-nya bahkan di prodi lain itu tetap bisa mengikuti, tapi ya kita akan sesuaikan konversi apa yang masuk. Setelah itu baru kemudian kita tentukan mana mata kuliah yang akan diambil. Seperti itu, Baik. Mbak. Berarti Pak, kira-kira nih Pak, lebih cocoknya kita ngambil program ini itu setelah kita lulus S1 atau kita mengambil pengalaman kerja dulu nih Pak? Ya, sebetulnya kan kita memfasilitasi. Jadi RPL ini pada intinya memfasilitasi teman-teman yang sudah bekerja, berpengalaman, itu akan kita utamakan. Tetapi yang misalkan fresh graduate kemudian di sisi lain sedang melakukan kegiatan yang lain, kita juga bisa menerima, tapi kita beri catatan dalam arti kata kita akan lihat poin apa yang harus diambil Sesuaikan. ya. Jadi artinya ya tentu beda ya, yang sudah bekerja dengan tidak bekerja. Betul. Dengan fresh graduate tentu kita ada regulasi dan kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Kan sempat disebut nih Pak, kalau misalkan di portofolio itu bukan hanya pengalaman yang kerja, benar-benar kerja nih, Betul. kayak teman-teman yang lagi kerja, entah jadi admin atau apapun itu. Cuman kan biasanya teman-teman sobat muda ini di S1-nya mereka itu kan juga cukup aktif nih Pak di berbagai organisasi atau kepanitiaan. Nah, kira-kira pengalaman tersebut itu apakah juga bisa Pak dimasukkan portofolio? Bisa. Jadi kita akan lihat ya, semua akan kita lihat. Yang dilampirkan di situ akan kita lihat. Tapi tentu yang kita cek adalah kesesuaian pengalaman dan sebagainya dengan mata kuliah yang ada tersebut. Nah, tentu teman-teman yang mempunyai misalkan sertifikat yang lain itu sangat berguna untuk melihat lebih detail lagi apa yang perlu dikonversi dari pengalaman tersebut. Oh, begitu. Jadinya teman-teman nggak perlu khawatir ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman fresh graduate lalu belum memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak, jadi bisa tetap apply dengan memasukkan pengalaman-pengalaman organisasi waktu S1 ya Pak. Pengalaman kepanitiaan juga tetap bisa karena tetap akan dinilai sama tim yang akan menyeleksi portofolio teman-teman nanti. Ya seperti itu. Dan tentu berbeda Pak tadi ya. Jadi yang sudah bekerja dengan fresh tentu berbeda ya. Betul. Artinya konversinya berbeda. Karena mungkin kalau misalkan sudah bekerja, mereka kan sudah punya pengalaman ya Pak. Lalu Pak, kira-kira tuh keunggulan apa lagi sih Pak yang kita harus lirik nih Pak dari program ini daripada program reguler biasanya? Ya, tentu yang kita unggulkan selama ini, kenapa prodi kita unggul, itu salah satunya adalah output lulusan. Jadi output lulusan yang kita misalnya
kita tonjolkan kenapa unggul adalah dalam bidang publikasi. Jadi kita sebetulnya kan ada dua output lulusan ya yang menjadi core dari prodi S2HI, yaitu akademisi kemudian praktisi. Nah, untuk menunjang itu kita sudah ya mungkin sudah agak lama ya itu mewajibkan yang namanya publikasi. Nah, tentu dalam hal ini kita akan melakukan pembimbingan ya secara serius, dan teman-teman yang RPL itu saya kira ya sangat terbuka. Justru sejak awal kalau bisa dipersiapkan publikasinya tersebut, itu akan lebih memudahkan ketika lulus. Jadi misalkan sudah mempunyai jurnal, sudah mempunyai publikasi, itu akan memperlancar proses kelulusan dan tidak perlu menulis skrip tesis secara utuh. Jadi kita akan konversi publikasi tersebut di UMJ. Kita kalau program RPL itu ada capstone ya, capstone saat itu artinya ya membuat project dan bisa dikerjakan secara bersama-sama atau individu. Tetapi kita juga di prodi S2HI mendorong untuk mempublikasikan karya supaya apa? Nanti setelah lulus meskipun dari jalur RPL tetapi mempunyai keunggulan, tetap mempunyai keunggulan dalam bidang penulisan ilmiah. Begitu, Mbak. Oh, baik. Berarti tetap lulusannya tetap mendapatkan ijazah yang sama dan diakui sama negara ya, Pak ya. Sama. Baik. Nah, tadi kita udah ngebahas nih berapa SKS yang bisa direkognisi. Habis itu lulusannya tuh dilihat dari berbagai macam jalur juga ya, Pak. Betul. Nah, mungkin kita lanjut lagi, Pak, lebih dalam lagi terkait pembelajaran dari program RPL ini sendiri. Ya. Nah, untuk pembelajaran kuliahnya itu apakah dilakukan secara full online atau hybrid atau full offline nih, Pak? Ya, ya untuk proses ini kita tetap mengacu pada aturan pemerintah, dan mungkin lebih spesifik kita mengacu juga kepada aturan universitas, bahasanya ada komposisi 60-40. Nah, jadi itu yang akan kita pakai, dan tentu banyak opsi-opsi yang bisa kita laksanakan di formula 60-40 itu, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir. Intinya tidak perlu khawatir untuk merasa khawatir tentang nanti proses belajarnya bagaimana. Semua kita akan akomodasi, tetapi tidak melanggar aturan, itu saja. Baik. Untuk prestasi 60-40 sendiri ini 60% offline online Ya. atau bagaimana, Pak? Ya, 60 kita Online? secara online ya, artinya Online. yang offline juga kita fasilitasi. Oke, berarti itu sangat memudahkan ya teman-teman. Coba dari yang pertama tadi, udah direkognisi nih dari pengalamannya teman-teman. Ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman workshop, seminar. Pelatihan. Iya, pelatihan, sertifikasi Betul, juga bisa ya Pak ya. betul. Udah bisa direkognisi di SKS maksimal 70% ya Pak ya. Maksimal 70%, habis itu untuk pelaksanaan kuliahnya sendiri 60-40. 60% kita bisa melakukan secara online, 40% dilakukan secara offline. Jadi itu sangat memudahkan dan bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang kerja paruh waktu, freelance, ataupun kerja full time ya Pak ya. Apalagi di Jogja kan Mbak. Jadi formula 60-40 itu oke, 60 online, 40 offline-nya kan sekalian jalan-jalan ke Jogja. Waduh, Gitu ya. seru banget ya Pak. Apalagi Pasti di Jogja seru. ini banyak banget wisata-wisata ya Jadi Pak. ke Jogja sekalian kuliah, sekalian jalan-jalan. Iya, jadi itu juga memudahkan ya Pak untuk teman-teman masih mau lanjut S2 tapi jaraknya jauh nih Pak. Jadi ini juga bisa menjadi solusi nih untuk teman-teman sekalian. Nah, lalu Pak, kita masuk juga ke pembahasan yang agak krusial dan mungkin bisa menjadi kurang lebih pasti banyak anak yang mau masuk ke sini, namun mempertimbangkan biaya nih Pak, mengingat kita juga universitas swasta nomor 1 di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mantap. Kita membahas terkait biaya kali ya Pak. Untuk biaya sendiri di program RPL ini kira-kira di kisaran berapa nih Pak? Oke, jadi untuk teman-teman jangan khawatir, kita RPL 2MJ masih terjangkau sekali, dan apalagi yang teman-teman sudah bekerja itu insya Allah
sangat mampu. Jadi kita udah jalan hampir setahun Pak ya, Iya. setahun, dan alhamdulillah kita peserta RPL-nya cukup beragam. Ada yang pegawai swasta, ada yang kerja di NGO, ada kerja di pemerintahan, ASN, dan semuanya merasa nyaman dengan program kita. Dan saya kira teman-teman jika penasaran ya buka aja di rplumj.acid. Insya Allah nanti di situ lengkap informasi termasuk biaya, dan jangan khawatir, kita masih terjangkau. Oke teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya soal biaya. Di UMI ini bisa mengangsur 2 kali nih Pak untuk terkait biaya. Teman-teman kalau lagi kepo soal biaya, khususnya di program RPL S2 HI UMY, bisa langsung cek aja di websitenya rplumy.ac.id gitu. Nah, tadi kita udah banyak ngobrol nih Pak terkait SKS, terkait perkuliahannya seperti apa. Nah, kira-kira dari banyaknya mahasiswa yang kerja paruh waktu, kerja full time, kira-kira tantangan yang paling besar untuk mereka itu kira-kira apa sih Pak yang sering ditemuin, dan ada nggak sih tips and trick untuk menanggulangi hal tersebut Ya, gitu? saya kira yang paling menantang adalah proses perkuliahan ya. Artinya teman-teman dengan load kerja yang begitu besar, tentu apa namanya penyelesaian tugas itu tidak bisa on time ya, tidak bisa on time. Tapi kita mencoba untuk memfasilitasi dan memberi apa namanya fleksibilitas. Terpenting adalah komitmen ya, artinya komitmen itu teman-teman ya mengerjakan tugas itu, dan kemudian jika ingin bertanya, kita insya Allah 24 jam ya bersedia untuk dikontak terkait dengan tugas dan sebagainya, insya Allah siap. Jadi bimbingan ya Pak, bimbingan Ya, sistemnya. ya, Jadi teman-teman kalau misalkan ada kesulitan, ada kendala, ada kesusahan dalam penulisan tugas, ya, dalam pelaksanaan tugasnya, dalam pengerjaan tugasnya, dosen-dosen di RPL UMY itu sangat terbuka ya, untuk teman-teman akhirnya eh, mewawancarai ya Pak ya, ya, ya. yang akhirnya bertanya-tanya, akhirnya nanti ini sebenarnya gimana sih Pak, saya punya kendala seperti ini, Betul, solusinya betul, seperti apa betul, gitu, betul. sangat terbuka ya Pak. Hmm. Baik. Nah, Bapak setuju nggak sih Pak sama statement yang bilang, apa sih kok bangga banget padahal kalian cuman dari program RPL kayak gitu. Soalnya ada juga yang bilang ini tuh sebenarnya apakah menjadi solusi jangka panjang atau cuman untuk mereka yang mau mempercepat gelarnya aja nih Pak. Iya. Baik, jadi orang kuliah itu kan tujuannya macam-macam ya. Tuh. Jadi ada yang cari ijazah saja, ada yang cari ilmu, cari relasi, dan sebagainya. Nah, tentu kalau bagi saya yang penting adalah cari ilmunya itu. Nah, jadi ilmunya itu yang mahal saya kira, yang tidak didapatkan secara mudah. Nah, jadi teman-teman saya kira ya menata niat itu penting ya. Jadi saya ikut RPL adalah untuk menuntut ilmu. Nah, sehingga apapun bentuk pembelajarannya, selagi itu ada ilmunya, kita ambil. Jadi tidak perlu gengsi merasa oh ini RPL sama saja. Karena pembelajaran yang kita sampaikan ya teman-teman mengerjakan tugas, artinya betul-betul bekerja, belajar. Jadi tidak ada sistem secara instan. Kita betul-betul memberikan materi, dan kemudian teman-teman menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, saya kira itu yang penting adalah niatnya ya, niatnya Betul. untuk bisa mendapatkan ilmu dan melanjutkan kuliah, itu saja. Baik. Nah, untuk lulusannya sendiri nih Pak, apakah karena kita nih lagi specifically di S2 HIUM-nya ya Pak, Betul. apakah peluang di dunia internasional itu sangat terbuka lebar untuk program ini Pak? Oke, saya kira sama saja ya. Artinya program S2 itu secara umum sebenarnya profilnya kan ada dua tadi. Secara apa, menjadi akademisi atau menjadi praktisi. Jika ada akademisi tentu peluangnya jika teman-teman bekerja ya bisa melanjutkan dalam jenjang akademik, bisa tulis menulis dan sebagainya. Dan untuk praktisi tentu ijazah RPL saya kira sama saja dengan yang reguler untuk bisa dipakai
dalam jenjang karir secara profesional tadi ya. Saya kira nggak ada masalah. Yang penting adalah justru kita keunggulannya di sini mendorong, menyiapkan mahasiswa untuk mempunyai bekal setelah lulus, yaitu kemampuan menulis. Itu saja. Baik, jadi teman-teman, sobat muda sekalian, tidak perlu khawatir ya, tidak perlu minder juga kalau teman-teman ngambil program ini, karena tidak ada bedanya ya Pak dengan program reguler, sama saja, sama-sama unggul, sama-sama bagus, sama-sama berkualitas pokoknya. Justru keunggulan RPL di calon mahasiswanya. Karena Waduh, calon mahasiswanya sudah keren. berpengalaman dulu. Betul. Kalau yang fresh grade kan Belum otomatis ada pengalaman. belum ada, kurang berpengalaman ya. Iya. Kalau yang udah bekerja otomatis pengalamannya lebih dan itu Banyak. mungkin berbeda dengan yang fresh graduate. Dan itu keunggulan yang harus ditambah dengan mengikuti program RPL S2HI. Baik, berarti itu sangat memudahkan lah ya Oh Pak iya. untuk sobat muda. Sobat muda juga nggak perlu khawatir untuk nanti karir sobat muda setelah lulus dari RPL S2 HI UMY mau jadi apa? Tambah Mau jadi, moncer nanti. waduh, langsung pikirannya mau lanjut S3 Oh aja iya, nih Pak. mantap. Mau jadi dosen, mau jadi praktisi, Boleh, itu sama keren saja. banget. Sangat ada peluangnya sekali ya Pak. Sama saja. Mau masuk di dunia internasional juga sangat ada Sangat banget ya terbuka. Pak, sangat terbuka. Nah, untuk tugas akhir nih Pak, untuk tugas akhir di program RPL HI S2 UMY ini sendiri, itu ada apa saja nih Pak? Baik, jadi tugas S2 itu secara regulasi kita kan ada namanya capstone ya, capstone study itu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama, tetapi di sisi lain kita mendorong menyiapkan mahasiswa untuk mempunyai publikasi. Nah, publikasi di sini tentu juga di bawah bimbingan dosen. Jadi dosen membimbing mahasiswa supaya setelah lulus mempunyai karya. Nah, itulah yang keunggulan yang kita tawarkan, sehingga meskipun teman-teman itu jalur RPL, tetapi publikasinya tidak kalah dengan yang jalur reguler. Sama saja, karena kita yang reguler apalagi ini juga sangat kita dorong untuk mempublikasikan karya ilmiah. Sehingga teman-teman yang RPL juga sama. Keluar ada publikasi, yang reguler juga ada publikasi, sama saja. Dan itu akan memudahkan karena apa? Jika sejak awal disiapkan, karena RPL ini kan cuma 2 semester ya. Nah, semester kedua sudah fokus untuk kelulusan saja, karena publikasinya sudah kita rancang dan kemudian teman-teman tinggal memproses kelulusan. Tadi di awal Bapak sempat menyebut proyek bersama nih Pak. Ya. Itu bisa buat tugas akhir ya Pak? Bisa. Tetapi kita selain itu kan kita mendorong ya mahasiswa untuk mempublikasikan Secara individu? Ya, secara Oh, individu. baik. Supaya ya tadi senjatanya ada. Setelah lulus meskipun RPL, jika ini menjadi akademisi ada. Saya ada publikasi. Karena akademisi zaman sekarang ya yang ditanya adalah publikasinya. Tulisannya apa? Ada enggak? Gitu. Jadi teman-teman yang RPL juga sama kesempatannya. Kalau ada publikasi, ya nggak ada bedanya. Jadi menunjukkan bahwa dia berkualitas. Gitu. Jadi kualitasnya terbukti lah ya Pak, terbukti dari publikasi-publikasinya. Baik, nah mungkin bisa dijelaskan Pak terkait alur dan juga timeline pendaftaran untuk program ini nih Pak. Kira-kira terakhir pendaftaran tuh di tanggal berapa sih Pak? Ya, kita membuka 2 periode Mbak ya, semester ganjil dengan semester genap. Jadi kita terbuka, silakan teman-teman mendaftar di periode mana saja, kita akan buka, dan selama ini alhamdulillah setiap periode kita ada mahasiswa ya. Ini sudah jalan 2 periode Mbak ya. Jadi semester ganjil ada, alhamdulillah, semester kedua juga ada. Jadi kita akan buka sepanjang tahun, sepanjang teman-teman mendaftar, nanti akan kita ikutkan periode selanjutnya. Gitu saja. Oke, jadi teman-teman mungkin dari sobat muda yang lagi kepo, yang mau tahu lebih lanjut terkait tanggal pastinya program RPL ini kapan dibuka, kapan ditutup, periode pertama kapan, periode kedua kapan, bisa cek lebih lanjut di website RPL UMY ya Pak ya. Di sana juga lengkap terkait biaya juga ada di sana. Lalu deskripsi sebenarnya RPL ini apa, itu juga lengkap ya Pak di sana. Program-programnya apa saja. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, dari
Dari Bapak, apakah ada pesan nih Pak dari Bapak untuk teman-teman sobat muda yang mau mengambil program ini Pak? Ya, jadi banyak ya yang sudah mengontak kita ya. Dan mereka kebanyakan sudah bekerja, ada yang jadi ASN, kerja di Pemprov, kerja di NGO banyak, dan bahkan ada yang bekerja di sektor-sektor yang lain. Dan latar belakangnya juga bervariasi. Ada yang memang dari HI murni, ada juga, kemudian yang non HI juga banyak. Tapi mereka kenapa ambil S2HI, RPL? Ya karena ketertarikan dalam isu-isu hubungan internasional. Dan kita akan fasilitasi itu, dan teman-teman silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar, untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, akademik, dan kita akan fasilitasi semuanya sehingga teman-teman betul-betul setelah lulus nanti mempunyai kemampuan akademik yang ya, lengkap ya, artinya secara individu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas, menyelesaikan tugas akhir, dan kemudian mempunyai karya ilmiah. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas informasi insight yang sangat Sama-sama. sangat bagus, sangat menarik, sangat informatif hari ini. Nah, mungkin teman-teman jangan lupa daftar ya di RPL UMY, khususnya di S2 HI UMY, karena kalian bakal banyak menemukan hal-hal menarik, hal-hal yang keren, hal-hal kejutan, banyak kejutan ya Pak di sini, yang akan kalian temukan di S2 HI UMY melalui jalur LPL ini. Baik, mungkin segitu saja ya Pak podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa teman-teman daftar RPL UMY, khususnya di S2 HI UMY. Informasinya lengkap di websitenya di RPL HI UMY ya Pak ya. Betul. Bisa dilihat semuanya lengkap ada di sana. Semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman yang lagi mempertimbangkan langkah selanjutnya, mau lanjut S2, mau ngambil paruh kerja sambil S2, RPL solusinya. Terima kasih, saya Wifa Nur Aini bersama Pak Ali Maksum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.